Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matcha Institute. Kali ini kita akan membahas mengenai timeline pada Filmora. Ini perlu dilakukan untuk mendalami apa saja yang perlu kita ketahui tentang timeline itu sendiri. Lalu, apa saja yang perlu kita ketahui? Tetap di Matcha Institute. Baik, sekarang kita sudah masuk ke lembar kerja Filmora. Dan pada bagian yang ditandai ini, itulah yang kita kenali sebagai timeline. Pada timeline inilah kita akan melakukan banyak kerja-kerja editing. Dan penting untuk mengetahui apa saja yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah timeline ini terdiri atas dua hal utama, yaitu baris track dan garis waktu atau durasi. Baris track ini bersusun secara vertikal seperti halnya layar yang mempunyai beberapa lapisan, dan secara horizontal akan memanjang ke kanan mengikuti garis waktu yang berada di atasnya. Pada track inilah tempat kita nanti untuk menempatkan file media atau menerapkan fitur tertentu. Sementara garis waktu bisa kita lihat di sepanjang timeline pada bagian atas, dari sisi kiri hingga ke sisi kanan. Garis waktu ini akan sangat membantu kita dalam mengatur dan mengontrol durasi waktu yang akan kita gunakan pada video kita. Baik, sekarang kita sudah tahu bahwa ada beberapa baris track pada timeline ini. Jika pertama kali kita buka atau saat memulai proyek baru, standarnya akan ada 5 track seperti ini. Track 1 itu pada dasarnya untuk track video dan atau gambar utama atau video dasar. Sementara track 2 itu untuk track lapisan video atau gambar. Ini selanjutnya akan kita sebut sebagai track lapisan saja. Ketiga itu adalah track untuk teks atau kredit. Sementara track 4 dan 5 itu masing-masing bisa digunakan untuk voice, rekaman suara, musik, dan atau sound effect. Nah, sekarang yang perlu diketahui selanjutnya adalah mengenai hierarki dari posisi baris track untuk penggunaan media visual seperti gambar dan video. Kita kesampingkan terlebih dahulu track untuk audionya. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa file media visual berupa gambar dan video itu bisa diterapkan pada track yang sama. Pada track 1 misalnya, itu bisa hanya file gambar saja, atau bisa hanya menerapkan file video saja, atau kombinasi dari keduanya. Sekarang kita ke hierarkinya. Hierarkinya adalah, khususnya pada Filmora versi 8 ini, semakin ke bawah baris tracknya itu berarti posisinya akan semakin di depan pada tampilan videonya. Jadi posisinya adalah track 1 sebagai track utama atau dasar. Dia akan berposisi paling dasar pada video kita nanti. Dia akan berposisi pada bagian belakang, paling belakang. Dan track 2 dia akan berposisi sebagai lapisan kedua yang posisinya berada di atas track 1 atau di depan track 1. Begitupun di track 3 posisinya akan berada di atas atau di depan track lapisan 2. Dan seperti itu seterusnya. Untuk memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut ini.
Selain 5 track dasar tadi, kita masih bisa menambahkan track baru lainnya. Ada beberapa cara menambahkan track pada timeline. Yang pertama adalah track lapisan akan terus bertambah secara otomatis jika kita telah menggunakan track lapisan terakhir. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah dengan cara menerapkan fitur filters dan atau overlay. Maka secara otomatis track akan bertambah lagi. Tapi track ini khusus untuk penerapan filters dan overlay saja. Oleh sebab itu, ikonnya pada timeline akan sesuai dengan ikon pada fitur-fiturnya. Sementara itu, posisi keduanya adalah masing-masing akan berada di bawah track 1. Posisinya tidak bisa berada di bawah track lapisan. Dengan demikian, efek dari filter dan overlay itu hanya akan berlaku dan hanya bisa diterapkan pada track 1 atau track dasar. Track yang berada di atasnya dan tidak akan berefek pada track yang ada di bawahnya. Selanjutnya, kita juga masih bisa menambahkan track baru untuk track teks atau kredit dan musik dengan cara mengklik Add New Track pada sudut kiri bawah di timeline. Jika kita mengkliknya, maka kotak dialog Track Manager akan muncul. Di sini kita bisa lihat untuk track teks kita bisa menggunakan maksimal 5 track. Dan untuk musik kita bisa menambahkan dan menggunakan track hingga maksimal 10 baris track. Untuk menerapkannya kita tinggal menekan OK. Pada timeline terdapat semacam garis putih yang memotong secara vertikal. Garis yang memotong timeline ini biasa disebut sebagai playhead. Ini akan membantu dalam banyak hal, terutama dalam melakukan pemotongan atau pemisahan pada file media di timeline kita. Kita bisa menggesernya ke posisi yang kita inginkan untuk melakukan pemotongan file media. Contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan zoom in atau zoom out pada timeline atau memperbesar dan memperkecil timeline. Caranya adalah letakkan kursor pada garis waktu di atas baris track 1 hingga kursornya berubah menjadi kursor dengan dua arah panah yang berlawanan, arah panah ke kiri dan ke kanan. Tekan terus atau klik kiri dan geser ke kanan untuk memperbesar timeline, dan sebaliknya geser ke kiri untuk memperkecil timeline. Mungkin itu saja hal dasar yang perlu kita ketahui tentang timeline. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.